Ya, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai The Changing American Society dalam hal values yang akan dibawakan oleh saya dan teman-teman kelompok saya. Di sini, kelompok 2 beranggotakan Agneta Magdalena, Novita Veronica, saya sendiri Artman Moses, ada Emma Ulih, dan Stefan Putra. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai self-oriented values atau bahasa Indonesianya nilai orientasi diri. Sebenarnya apa sih pengertian self-oriented values? Sebenarnya minggu lalu sempat kita bahas, yaitu tujuan dan pendekatan hidup yang dianggap sesuai atau pantas pada individu sebagai bagian dari masyarakat. Nah, ini juga sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya. Menurut kalian, orang Amerika itu religius atau sekuler? Coba dipikir dulu. Kalau nemu jawabannya, coba kita lihat apakah benar jawaban kalian. Ya, buat yang jawab orang Amerika itu adalah masyarakat yang sekuler, itu benar. Jadi orang Amerika itu pada dasarnya adalah masyarakat yang sekuler, di mana orang atau sebuah kelompok agama tidak mengontrol sistem pendidikan, pemerintahan, atau proses politik dan perilaku sehari-hari. Nah, berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia itu orangnya religius, di mana kebalikan dari sekuler. Jadi kelompok agama itu masuk ke dalam sistem pendidikan, pemerintahan, atau proses politik dan perilaku sehari-hari. Contohnya di Indonesia ada hukum Islam seperti itu. Kemudian kita selanjutnya masuk ke dalam sensual gratification atau abstinence. Ketika masyarakat Amerika menjadi lebih sekuler, maka kepuasan sensual menjadi hal yang lebih mudah untuk diterima masyarakat. Tren ini tampak kuat, bahkan ketika konsumen dan lembaga pemerintah telah mencoba mengekang kembali penayangan hal ketidaksenonohan di tempat-tempat seperti iklan, film, dan video game. Nah, seperti yang kita tahu, kalau contoh film yang menayangkan hal yang tidak senonoh itu kan banyak di Hollywood. Itu kan banyak sekali film yang menurut kita itu menayangkan hal yang ketidaksenonohan, gambar-gambar vulgar, terus kekerasan, dan lain sebagainya. Kalau video game yang paling terkenal yang kita tahu itu adalah game GTA, Grand Theft Auto. Seperti itu contohnya. Nah, untuk contoh iklan seperti yang ada di layar kalian ini. Ini adalah contoh iklan yang mengandung gambar vulgar. Jadi budaya Amerika itu menghargai kepuasan sensual. Produk dan iklan berdasarkan daya tarik seperti iklan Calvin Klein Eternity Now umumnya diterima dengan baik, tetapi dapat menimbulkan masalah jika terlalu jauh. Iklan serupa pernah tayang di Indonesia, yaitu parfum Axe. Itu mungkin sekitar 1 atau 2 videonya yang sempat dicekal oleh stasiun TV karena mengandung gambar yang terlalu vulgar. Kemudian kita lanjut ke postponed atau immediate gratification. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bukti bahwa adanya pergeseran dari kepuasan sensual yang tadi kita bahas, bergeser menjadi kepentingan kesenangan dan kegembiraan. Mereka tidak berpikir panjang untuk melakukan kesenangan. Bahkan saat mereka sadar, pengeluaran dan utang mengalami peningkatan. Nah, sebenarnya di sini ada dampak positif dan negatifnya. Contoh dampak positifnya adalah mereka sebagai konsumen itu yang boros semakin memotivasi untuk bekerja lebih keras dan terciptanya sebuah pasar sehingga menguntungkan produsen juga. Kemudian untuk dampak negatifnya,
kesempatan menabung itu jadi kurang, itu sudah jelas. Dan tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai material or non-material. Jadi ternyata orang Amerika itu suka bekerja lebih lama yang tujuannya untuk memenuhi keinginan membeli harta benda. Yang artinya orang Amerika itu memperdagangkan waktu atau menukar waktu mereka dan energi mereka untuk barang dan jasa seperti mobil dan trip atau liburan. Faktor yang mendorong materialisme adalah media sosial dan televisi. Memang, seorang ahli mencatat bahwa konsumen atau orang Amerika ini mengalami kelelahan berhemat karena mereka itu bekerja untuk memenuhi keinginan atau material, harta benda seperti itu. Selanjutnya budaya hard work atau leisure, kerja keras atau bersantai. Ternyata orang Amerika tuh lebih suka bekerja keras. Orang Amerika tuh memiliki rata-rata jam kerja mingguan itu sekitar 34 jam, bahkan tidak sedikit juga orang yang bekerja hampir 50 jam per minggunya. Bisa dibayangin selama itu atau mungkin bisa dikatakan workaholic juga. Ternyata orang Amerika ini bekerja berjam-jam itu ada tujuannya. Salah satunya adalah memenuhi material mereka. Orang Amerika ini bekerja untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan, seperti rumah besar, memiliki beberapa mobil dan liburan. Kalau liburan seperti yang kita lihat dan kita ketahui ya, kita sering melihat orang Amerika tuh kalau liburan pasti keluar negeri. Atau tidak keluar negeri, tapi mungkin hanya sekedar piknik bersama keluarga. Yang intinya liburan. Tapi tidak sedikit juga orang yang bekerja yang menghabiskan banyak waktu untuk bekerja itu karena mereka menikmati bidang pekerjaannya atau mereka tuh menikmati apa yang mereka kerjakan. Environment Oriented Values atau nilai berorientasi lingkungan. Nilai-nilai berorientasi lingkungan menentukan hubungan masyarakat dengan lingkungan ekonomi, teknis, dan fisiknya. Orang Amerika secara tradisional mengagumi kebersihan, perubahan, kinerja, pengambilan resiko, pemecahan masalah, dan penaklukan alam. Terdapat pergeseran pada nilai budaya Amerika pada beberapa aspek, baik besar maupun kecil. Terdapat beberapa pergeseran, diantaranya pada cleanliness atau kebersihan. Orang Amerika telah lama menghargai kebersihan, maka dalam hal ini tidak terdapat pergeseran dengan perubahan yang begitu besar. Hanya kepada efisiensi dan kenyamanan menggunakan produk. Fokus yang kuat ini tampaknya sudah mulai agak menurun, kemungkinan karena meningkatnya tuntutan waktu yang disebabkan oleh pekerjaan. Namun, itu tidak menurunkan semangat pada masyarakat Amerika untuk selalu menjaga kebersihan. Misalnya, karena ada pengembangan penyedot debu robotik, itu sungguh memenuhi keinginan akan kebersihan sambil menawarkan kenyamanan dan penghematan waktu yang sangat dibutuhkan. Kemudian, kebersihan pribadi. Aspek lain dari kebersihan tetap sangat penting bagi kebanyakan orang Amerika, apalagi sekarang sedang pandemik, maka kebersihan sangat dijunjung tinggi. Kemudian, tradition or change. Meskipun masih sangat menghargai perubahan, orang Amerika sekarang kurang menerima perubahan demi perubahan itu sendiri. Berikut beberapa hal yang menyebabkan pergeseran tersebut terjadi, yaitu penarikan produk baru, biaya dan kegagalan berbagai program pemerintah, energi yang dibutuhkan untuk mengimbangi perubahan teknologi yang cepat, dan juga penuaan populasi. Namun, sebagian besar orang Amerika terus berusaha merangkul perubahan, sebagaimana dibuktikan oleh segmen pekerja yang berkembang oleh seorang ahli yang disebut sebagai kelas kreatif. Kelas kreatif itu apa sih?
Kelas kreatif itu mencakup semua mereka yang bekerja dalam profesi seperti arsitektur, sains, teknik, perawat, kesehatan, serta bisnis yang dapat menghasilkan ide, juga teknologi baru untuk mencari nafkah, ataupun terlibat dalam pemecahan masalah yang kompleks. Kemudian selanjutnya adalah risk taking atau security. Orientasi pengambilan risiko orang Amerika tampaknya telah berubah dari waktu ke waktu. Ada peningkatan penekanan pada keamanan selama periode dari tahun 1930 sampai pertengahan 1980-an. Sikap ini merupakan respon terhadap gejolak dan ketidakpastian yang luar biasa yang disebabkan oleh depresi, perang dunia, dan perang dingin. Namun, pengambilan risiko tetap sangat dihargai dan mendapatkan apresiasi karena orang Amerika mencari pengusaha untuk pertumbuhan ekonomi dan perusahaan kecil dan wirausaha untuk mendapatkan gaya hidup ataupun lifestyle yang diinginkan. Problem solving atau fatalistic. Orang Amerika sangat bangga menjadi pemecah masalah, dan seperti yang kita lihat sebelumnya, karena persentase angkatan kerja pemecah masalah dan tipe kreatif terus meningkat. Pada umumnya, orang Amerika percaya bahwa hampir semua hal dapat diperbaiki dengan waktu dan usaha yang cukup. Misalnya, seperti yang tertera pada layar teman-teman, bahkan di tengah resesi hebat, hampir 2/3 orang Amerika setuju bahwa Amerika selalu dapat menemukan cara untuk memecahkan masalah yang ada di negara mereka. Kemudian selanjutnya adalah admire atau overcome nature. Orang Amerika berusaha merusak alam agar sesuai dengan keinginan mereka tanpa menyadari konsekuensi negatifnya bagi alam dan juga kemanusiaan. Namun, sikap ini telah berubah secara dramatis selama 30 tahun terakhir. Para ahli pun juga khawatir apabila environmentalisme sudah mati. Beberapa mengutip fakta bahwa persentase orang Amerika yang menyebut diri mereka pecinta lingkungan turun persentasenya dari 73% menjadi 47% di antara tahun 1990 dan juga tahun 2000. Namun demikian, kepedulian terhadap lingkungan tetap kuat bagi orang Amerika. Seperti dari separuh orang di Amerika membawa tas pada saat belanja ke toko untuk membantu lingkungan agar lebih bersih dalam beberapa waktu, dan juga ketika pergi ke coffee shop, mereka tidak lagi meminta paper cup, akan tetapi membawa sendiri gelas ataupun yang biasa disebut tumbler dari rumah. Kemudian selanjutnya adalah status atau performance. Meski konsumen masih mau membeli merek yang memiliki status, merek tersebut harus juga memberikan gaya dan fungsionalitas selain daripada gengsi. Hal ini telah menyebabkan peningkatan substansial dalam penjualan di toko yang menggabungkan harga, layanan, dan kualitas, seperti pada toko Walmart. Sebaliknya, gerai dengan struktur biaya yang tidak sesuai seperti Kmart mengalami kesulitan atau kegagalan pada saat menjalani usahanya. Setelah kita membahas environment oriented value, selanjutnya adalah other oriented values, atau yang disebut dengan nilai berorientasi lain. Nilai berorientasi lain mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan tepat antara individu dan kelompok di dalam masyarakat tersebut. Secara historis, masyarakat Amerika telah berorientasi pada individualisme, daya saing, maskulinitas, pemuda, youth, family, limited family, dan juga diversity. Namun, beberapa aspek dari orientasi ini sering mengalami perubahan. Yang pertama adalah individual atau kolektif. Penekanan yang kuat pada individualisme adalah salah satu ciri khas masyarakat di Amerika. Individualisme juga terlihat dalam kegemaran kostumisasi untuk mobil, truk, dan sepeda motor.
Discovery Channel dan lainnya telah memanfaatkan tren ini dengan cara membuat acara seperti Fast and Loud dan Top Gear yang menarik penonton pria muda yang sangat sulit dipahami untuk penonton wanita. Kemudian selanjutnya adalah diversity atau uniformity. Amerika didirikan dengan sebagian orang yang mencari kebebasan beragama atau sekedar untuk melarikan diri dari berbagai bentuk penganiayaan. Konstitusi dan banyak undang-undang berusaha melindungi beragam agama, keyakinan politik, dan juga sebagainya. Meskipun demikian, orang Amerika juga secara historis dapat bersikeras bahwa imigran dapat dengan cepat mengadopsi bahasa, pakaian, nilai-nilai, dan banyak aspek dari mayoritas. Seperti pada layar teman-teman ada salah satu film yaitu The Avenger. Dan melalui film ini dapat diambil bahwa terdapat nilai-nilai dan juga ada beberapa paham yang disampaikan dalam film ini. Kemudian adalah limited atau extended family. Amerika dihuni oleh para imigran dan juga orang-orang yang meninggalkan keluarga besar mereka. Oleh karena itu, tanggung jawabnya juga tidak besar. Dengan artian, Amerika itu menerapkan limited family. Selanjutnya adalah youth atau age. Amerika merupakan negara yang menggunakan anak muda sebagai pionir dalam suatu gerakan. Mengapa demikian? Karena Amerika merupakan negara penghasil, sehingga membutuhkan sangat banyak karakteristik seperti kekuatan, fisik, stamina, semangat, dan imajinasi. Kemudian selanjutnya adalah competition atau cooperation. Amerika telah lama menjadi masyarakat yang kompetitif dan nilai ini tetap tertanam kuat. Hal ini tercermin dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi. Amerika menghargai pesaing yang sangat sukses dalam bisnis, hiburan, dan olahraga dengan tingkat kompensasi finansial yang mengejutkan. Selanjutnya adalah maskulin atau feminim. Masyarakat Amerika telah mencerminkan orientasi maskulinnya untuk waktu yang lama. Misalnya, seperti terdapat 37% orang tua menunjukkan bahwa mereka lebih suka anak laki-laki jika mereka hanya dapat memiliki satu anak, dibandingkan dengan 28% yang akan memilih memiliki anak perempuan. Sebelum kita masuk ke penjelasan hubungan antara value dan green marketing, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu green marketing. Green marketing menurut Chen dan Chang adalah konsep yang meliputi semua kegiatan pemasaran yang dikembangkan untuk merangsang dan mempertahankan sikap perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Istilah green marketing atau pemasaran hijau sebagai salah satu usaha strategis dalam menciptakan usaha yang berbasis lingkungan dan kesehatan telah dikenal pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Terdapat banyak istilah mengenai green marketing. Antara lain environmental marketing, ecological marketing, sustainable marketing, greener marketing, dan societal marketing. Green marketing berkembang sejalan dengan adanya perhatian masyarakat akan isu-isu lingkungan, sehingga masyarakat menuntut adanya tanggung jawab dari perilaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis. Kemudian kita akan masuk ke tujuan dari green marketing itu sendiri. Tujuan dari green marketing tidak hanya melihat profit sebagai salah satunya tujuan perusahaan, tetapi adanya tambahan kepedulian terhadap lingkungan hidup. John Grant pada tahun 2007 dalam bukunya The Green Marketing Manifesto membagi tujuan green marketing ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah green. Green bertujuan ke arah untuk berkomunikasi bahwa merek atau perusahaan adalah peduli lingkungan hidup. Tahapan ini merupakan tahapan awal bagi perusahaan yang menerapkan konsep green marketing. Lalu yang kedua adalah greener. Greener selain untuk komersialisasi sebagai tujuan utama perusahaan, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang berpengaruh kepada lingkungan hidup. Perusahaan mencoba merubah gaya konsumen mengkonsumsi atau memakai produk. Misalnya, penghemat kertas, menggunakan kertas bekas maupun kertas recycle, menghemat air, listrik, penggunaan AC, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah greenness. Greenness perusahaan berusaha merubah budaya konsumen ke arah yang lebih peduli lingkungan hidup. Budaya konsumen yang diharapkan adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup dalam semua aktivitas tanpa terpengaruh oleh produk perusahaan yang ditawarkan.
Lalu kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli green product. Menurut Lestari, ada 4 faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk green, yaitu yang pertama, impulse buying. Impulse buying atau pembelian tak terencana merupakan sebuah proses yang mengacu pada suasana ketika konsumen dihadapkan pada bujukan atau dorongan secara tiba-tiba yang tak tertahankan untuk membeli sebuah produk. Dan menurut Asael pada tahun 1998, impulse buying adalah dorongan membeli yang kuat tanpa disertai dengan perencanaan. Opinion leadership orang-orang yang mudah mengetahui mengenai sebuah produk dan mereka seringkali mampu mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain dengan memandang kategori produk tertentu. Lalu yang kedua adalah interest product. Interest product dimaksud di sini adalah ketertarikan konsumen terhadap produk merek baru yang berada di pasar. Lalu yang ketiga adalah brand loyalty. Brand loyalty adalah pembelian secara berulang-ulang karena komitmen kepada sebuah brand atau merek tertentu. Yang keempat adalah care in shopping. Care in shopping merupakan seberapa besar perhatian konsumen sebelum memutuskan untuk berbelanja yang ditujukan dengan sikap hati-hati dalam memilih dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Lestari menemukan hanya 2 faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk green, yaitu yang pertama brand loyalty, lalu yang kedua adalah care in shopping. Opinion leadership belum terbentuk karena pemasar masih melakukan proses edukasi terhadap green produk itu sendiri. Lalu kemudian kita masuk ke pengaruh green marketing terhadap orang Amerika. Gerakan green consumerism di Amerika Serikat dan negara-negara lain telah berhasil mencapai massa dan pengaruh yang kritis. Namun, opini publik yang lahir sejak 1980-an telah menunjukkan secara konsisten bahwa presentase yang signifikan dari konsumen di AS dan di tempat lain menyatakan bahwa ada keinginan orang Amerika yang kuat untuk mendukung produk dan perusahaan yang sadar akan terhadap kepedulian kepada lingkungan. Salah satu tantangan green marketing adalah kurangnya standar publik tentang apa yang dimaksud dengan hijau itu sendiri. Namun, menurut Joel McCower, seorang penulis green marketing, kurangnya konsensus ini disebabkan oleh konsumen, pemasar, aktivis, regulator, dan orang yang berpengaruh yang telah memperlambat pertumbuhan green produk itu sendiri. Kata McCower juga karena perusahaan sering enggan mempromosikan atribut ramah lingkungan mereka, dan konsumen sering skeptis tentang klaim ini. Lalu kita masuk ke green marketing marketers yang telah menanggapi meningkatnya kepedulian orang Amerika terhadap lingkungan dengan pendekatan yang disebut pemasaran hijau. Pemasaran hijau umumnya melibatkan yang pertama, mengembangkan produk yang diproduksi, digunakan, atau pembuangannya tidak terlalu bahaya bagi lingkungan daripada pembuangan versi tradisionalnya. Yang kedua adalah mengembangkan produk yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Yang terakhir adalah mengikat pembelian produk ke organisasi lingkungan atau acara lingkungan. Contohnya bisa kita ambil dari Coca-Cola yang mengembangkan plant bottle yang terbuat dari produk limbah tebu. Sebagai bagian dari kampanye Live Positively oleh perusahaan Coca-Cola itu sendiri. Yang kedua contohnya adalah model mobil Ford Escape dan Focus yang dibangun dari 80% bahan daur ulang. Dan perusahaan Ford sendiri meluncurkan inisiatif hijau yang bermoto The Living Roof. Lalu yang terakhir adalah CBS. CBS menciptakan program EcoAid, di mana 10% revenue dari pembelian iklan perusahaan digunakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan di daerah lokal. Partisipasan juga ditandai dengan logo EcoAid yang bersimbolkan green leaf atau daun dari tumbuhan. Selanjutnya itu, masalah lingkungan yang terus terjadi juga tidak menjamin orang-orang untuk membeli produk ramah lingkungan. Alasannya, karena masih banyak persepsi negatif yang terus-menerus berkembang hingga saat ini. Seperti berpikir bahwa produk ramah lingkungan atau produk hijau itu pasti lebih mahal dibandingkan dengan plastik biasa yang sering kita pakai. Kualitasnya juga tidak bagus atau tidak kuat sehingga cepat rusak, tetap bisa mencemari lingkungan dan tidak gampang untuk dipercaya. Dan persepsi tersebut jelas sangat merugikan. Lalu ada juga stereotip mengenai
konsumen ramah lingkungan juga sering dianggap negatif dan diremehkan oleh banyak orang karena banyak pengguna produk seringkali dipandang sebagai penghijauan atau pencinta pohon. Atau pandangan seperti pengguna atau konsumen produk ramah lingkungan itu kebanyakan wanita dibandingkan pria karena keyakinan yang meluas di masyarakat bahwa pengguna produk ramah lingkungan itu biasanya lebih feminim. Pandangan seperti ini jelas akan menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan terutama bagi konsumen dan penggunanya. Mengatasi hambatan dan pandangan-pandangan yang meluas ini sangat penting untuk keberhasilan pemasaran hijau. Sebagai contoh, Honda menghentikan Accord Hybrid pada tahun 2007 karena penjualannya yang buruk. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jarak tempuh untuk hybrid hanya 1 mpg lebih tinggi dibandingkan Accord yang hanya berbahan bakar bensin tetapi harganya hampir $15.000 lebih banyak. Hingga akhirnya FTC atau Komisi Perdagangan Federal membuat pedoman yang disebut Panduan Hijau untuk membantu pemasaran hijau dan klaim hijau perusahaan. Nah, di dalam panduan ini berisikan praktik atau penjelasan tentang apa saja yang dapat diterima dan apa saja yang tidak dapat diterima atau tidak boleh dilakukan terkait klaim lingkungan ini. Motivasi dari FTC melakukan modifikasi pedoman panduan hijau karena yang pertama itu istilah ramah lingkungan sudah dianggap menyesatkan konsumen yang masih percaya dengan bahwa produk ramah lingkungan itu bermanfaat saat luas tanpa memiliki satupun kekurangan. Yang kedua, praktik greenwashing, yaitu praktik di mana sebuah perusahaan mempromosikan produk ramah lingkungan yang tidak berdasar dengan jelas dan memanfaatkan itu untuk menarik lebih banyak konsumen. Fokus utama dari modifikasi yang dilakukan FTC ini yaitu klaim yang memenuhi syarat jelas dengan menguji cara apa dan bagaimana produk tersebut merupakan produk ramah lingkungan. Yang kedua, tindakan keras terhadap sertifikasi dan segel pihak ketiga. Maksudnya, tindakan perusahaan telah membuat segel mereka sendiri atau menggunakan segel pihak ketiga yang tidak melakukan apapun untuk mendukung klaim yang dibuat. Ini bertujuan agar tidak ada perusahaan yang bisa mengklaim produk mereka adalah produk ramah lingkungan dengan cara yang curang. Baik, kali ini saya Stefan akan menjelaskan tentang Cost Related Marketing atau CRM, atau dalam bahasa Indonesia itu pemasaran terkait penyebab. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut, kita harus tahu pengertian dari CRM. CRM adalah pemasaran yang mengikat perusahaan dan produknya pada suatu masalah atau dengan tujuan meningkatkan penjualan atau citra perusahaan sambil memberikan manfaat untuk penyebabnya. Istilah cost marketing terkadang digunakan secara bergantian dengan pemasaran sosial, tetapi keduanya berbeda. Pemasaran sosial merupakan pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau masyarakat tanpa manfaat langsung bagi perusahaan. Tetapi yang seperti tadi di pengertiannya, CRM itu sebaliknya dengan pemasaran sosial, tetapi kadang-kadang digunakan secara bergantian. Nah, menurut Kotler and Keller yang seperti di gambar ini, dalam menyusun strategi cost related marketing harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, fokus kegiatan dituangkan dalam tema-tema yang dipilih dan isu sosial yang ingin diangkat perusahaan. Misalnya isu kesehatan seperti di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemarin kebetulan saya lihat ada sebuah iklan itu dia berkata, jika kalian sudah vaksin, tetap minum ini karena minuman ini
dapat meningkatkan daya imun tubuh Anda walaupun sudah divaksin. Nah, itu juga salah satu contoh penerapan dari cost related marketing. Lalu yang kedua, kegiatan CRM ini untuk mendapatkan kepercayaan dari stockholder dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi harus dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang, misalnya selama 3 bulan atau berseri dan rutin dilaksanakan. Ya, seperti kita tahu kalau misalnya kegiatan ini misalnya cuma 1 minggu, orang nggak ada perhatian ke sana gitu. Udah gitu masa untuk mengingatnya pasti cepat. Maksudnya hilangnya itu bisa cepat. Lalu yang ketiga, kegiatan CRM dihubungkan dengan brand dari perusahaan dengan tujuan membentuk identitas dari brand tersebut. Nah, tadi seperti contoh yang iklan tadi, nah dia pasti punya logo atau brand sendiri. Nah, itu fungsinya adalah untuk menarik perhatian agar customer itu atau konsumen itu membeli produk itu atau brand itu. Dan besar harapan ketika itu udah mendapat di hati konsumennya, terus konsumennya juga melirik barang yang lain di brand tersebut, harapannya perusahaan itu bisa berkembang dan konsumen bisa membeli barang selain dari produk yang tadi dipasarkan. Lalu yang terakhir, memberi nama pada kegiatan CRM dengan nama, logo untuk lebih mudah mengkomunikasikan kegiatan kepada para stockholder. Mungkin ini bukan buat stockholder juga, tetapi buat yang akan dituju, yaitu konsumen. Karena apa? Karena ketika ada nama, logo, dan mungkin ada slogan, itu membuat stockholder dan konsumen itu bisa lebih mudah mengetahui brand dan besar harapan mengingat brand tersebut gitu. Nah, contoh perusahaan yang melakukan CRM. Kegiatan perusahaan yang melakukan CRM di masa pandemi COVID-19 ini salah satunya adalah Unilever yang mengajak masyarakat untuk membeli Pepsodent edisi spesial merah putih. Unilever mengajak masyarakat untuk mempromosikan program CRM tersebut dengan memposting foto dan memberi hashtag Merdeka Senyum Keluarga Indonesia dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, ini juga di samping kita ada gambar yang memberikan campaign tentang hal tersebut untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk memposting seperti yang tadi sudah disebutkan.